Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kanuel di sini. Jadi pada ibadah minggu hari ini Kanuel bertugas sebagai liturgos, dan untuk memulai ibadah pada pagi hari ini mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Adik-adik, untuk memulai impa kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Kau berikan. Sebentar kami akan memulai impa kami. Kiranya Kau menyertai kami, memberkati kami, supaya kami bisa mengerti maksud dan tujuan dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita baik dan sehat semuanya ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semuanya, mari tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Apa yang kami baca dan apa yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan ini diambil dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi, pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta,
tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging yang di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayanan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Sebelum Kakak Tio lanjutkan, mari kita simak video berikut ini. 2 Korintus 3 ayat 1-11. Paulus menulis surat kepada jemaat di kota Korintus. Pada masa itu, ada rasul-rasul palsu yang melayani jemaat di kota Korintus. Mereka disebut palsu karena tidak benar-benar memberitakan firman Tuhan. Mereka melakukan pelayanan hanya supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Berbeda dengan Rasul Paulus dan teman-temannya, mereka melayani jemaat supaya jemaat dapat mengenal Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, lalu memuliakan nama Tuhan. Mereka mengajarkan jemaat untuk hidup di dalam kasih dan saling tolong-menolong, saling menegur dan mengingatkan apabila ada yang melakukan kesalahan. Rasul Paulus melakukan pelayanan dengan meminta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus selalu setia memberikan hikmat untuk melakukan kebaikan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kita semua supaya tidak mencari pujian yang sia-sia ketika melakukan kebaikan. Contoh cerita. Ini adalah seekor kancil. Kancil memiliki 4 kaki sehingga dia mudah berlari dengan cepat. Kancil juga pernah menolong binatang lain seperti kerbau. Itulah sebabnya hewan-hewan lainnya selalu memuji si kancil. Hal itulah yang membuat kancil menjadi sombong dan merendahkan binatang yang lemah. Siput adalah binatang yang mempunyai kerendahan hati. Siput memiliki tubuh yang mungil dan berjalan sangat pelan. Karena ia selalu membawa rumahnya kemanapun ia pergi. Pada suatu hari, kancil bertemu dengan si siput. Dan si kancil berkata kepada siput, "Hai siput, jalanmu begitu
berlari, tidak seperti aku yang lincah berlari ke sana dan kemari. Janganlah sombong, kancil. Pasti semua ciptaan Tuhan ada kekurangan dan kelebihannya. Biarpun aku lambat dalam berjalan, tapi aku tetap mengucap syukur karena Tuhan memberikan aku perlindungan. Tuhan memberikan aku rumah di punggungku untuk tempat berlindung bagi aku. Pesan firman Tuhan, janganlah kita sombong pada saat kita mampu menolong teman kita. Dan jangan pula mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, kita sudah menyaksikan video tadi ya. Ayo coba, Bapak siapa yang ada di video tadi? Ayo coba. Ya, betul, Bapak Rasul Paulus. Bapak Rasul Paulus ini taat pada Tuhan dulu. Dia mau membantu, menolong, atau melayani orang tanpa menuai pujian bagi dia sendiri. Nah, tadi kita sudah menyaksikan cerita si kancil dan si siput. Adik-adik dapat belajar untuk tidak menyombongkan diri, memamerkan diri pada teman, juga mengejek. Adik-adik harus sikapnya rendah hati. Misalnya, contohnya di rumah, melihat mama papa yang lagi sibuk bekerja, adik-adik harus membantunya tanpa papa itu bilang atau menyuruh adik untuk membantunya. Dan contohnya di sekolah, adik-adik dapat nilai besar, misalnya dapat nilai A, adik-adik tidak perlu sombong terhadap nilai adik kepada teman-teman adik. Adik harus rendah hati. Dan misalnya kalau ada teman-teman adik dapat nilai misalnya jelek atau enggak lebih kecil daripada adik, adik bisa membantunya dengan cara mengerjakan tugas bareng-bareng, belajar bareng. Pokoknya banyak hal deh yang adik-adik dapat belajar dari kisah para rasul ini atau Bapak Rasul Paulus ini. Nah, kiranya firman Tuhan yang adik-adik dengar dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Bersinar baginya.
Oke adik-adik, sekarang Kak Noel mengajak adik-adik semua untuk doa syafaat. Kak Noel minta semuanya doa dengan sungguh-sungguh, lipat tangannya dan tutup matanya. Kak Noel akan memimpin doa syafaat hari ini. Mari kita selalu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Bapa atas firman yang sudah boleh kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa, kiranya firman yang boleh kami dengarkan tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat makanan minuman yang sudah boleh kami terima ya Bapa. Kami mohon ampun akan segala dosa pelanggaran kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja yang melukai hati Tuhan Yesus dan sesama kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk Mama Papa kami, di mana mereka selalu setia mengajarkan kami nilai-nilai kebenaran yang berasal daripada Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara ini, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya. Tuhan Yesus tolong berkati dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan Yesus tolong selalu memberi roh hikmat kepada mereka ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk gerejamu. Tuhan Yesus tolong berkati Pak Pendeta dan semua majelis jemaatnya ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk pendidikan kami. Di masa pandemi ini kami hanya bisa belajar di rumah, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus selalu memiliki rencana indah untuk kami. Ya Bapa, dalam tangan pengasihan-Mu, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan tolong berkati, sembuhkan mereka ya Bapa. Ya Bapa, dalam tangan pengasihan-Mu, sambut dan dengar doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kami mengundang adik-adik bangkit berdiri dan kita bernyanyi Sudah Waktunya Kita Pulang. Ibadah IMPA minggu ini selesai. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.